anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawada'u ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah mengurangi sedekah itu terhadap harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan. Jadi disebutkan tadi mana qasad sadaqatun min malin, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba hakikatnya tidaklah mengurangi harta yang ada pada dia. Sebaliknya juga bahwa seorang pemaaf tidak akan menjadikan dia hina. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali izzan, Allah tambahkan kemuliaannya, Allah tambahkan harga dirinya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba bersikap tawadhu, rendah hati, yang dilakukannya lillah, karena Allah, bukan berpura-pura, bukan ingin dikatakan orang ini tawadhu, tapi dia lakukan karena Allah. Illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah angkat derajatnya. Ya. Di dalam hadis ini ada 3 pelajaran berharga bagi kita. Pertama, berkaitan dengan sedekah. Secara matematika, ya, sedekah itu kan mengurangi harta. Kalian punya uang 10.000, lalu diambil 1.000, dimasukkan ke kotak amal kita, kotak infak masjid itu ada di sebelah kiri. Dari uang 10.000 kalian potong 1.000, dimasukkan ke kotak amal sedekah. Secara lahiriahnya itu kan berkurang, 10.000 menjadi 9.000, berkurang itu kan. Tapi hakikatnya tidak. Tidak pernah orang yang bersedekah itu ya jatuh melarat miskin, tidak. Allah akan gantikan dengan yang khairam minhu, lebih baik daripada itu. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita temukan tentang keutamaan sedekah infak. Bahkan ada 2 malaikat setiap pagi, setiap subuh Allah turunkan ke bumi ini, kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka memberi, ya, khalafan, ganti yang lebih baik. Setiap pagi itu ada malaikat yang memohon kepada Allah agar orang yang munfiqan, munfik, yang suka memberi, senantiasa berinfak, bersedekah. Apa doa malaikat? Berikan kepada orang yang suka bersedekah ini khalafan, ganti yang lebih baik. Makanya ada sebagian masjid yang sudah jamaahnya terbiasa, setiap subuh mereka ke masjid, mereka langsung ke kotak amal dulu.
Entah berapapun yang diberikan itu urusan lain, bergantung kepada kemampuan dan keikhlasan seseorang. Nah, yang seperti ini mendapat doa dari malaikat Allah tabaraka wa taala dengan kalimat Allahumma a'ti munsikan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik. Jadi kalau diambil contoh tadi, kalian punya uang 10.000 lalu disedekahkan 500 rupiah atau 1.000 rupiah atau pecahan 2.000, masukkan ke kotak amal baik siang maupun malam. Secara matematika betul uang kalian berkurang. 10.000 potong 500 tinggal 9.500. 10.000 diambil 1.000 tinggal 9.000. Atau 10.000 diambil 2.000 tinggal 8.000. Itulah kenyataannya. Lahiriahnya seperti itu. Tetapi di sisi Allah tidak, dan pasti Allah akan gantikan dengan khairan minhu. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada itu. Dan terlalu banyak contoh-contoh dalam kehidupan yang kita rasakan. Abi ini kan jauh lebih tua dari kalian, jadi pengalaman hidupnya sudah terlalu banyak. Sangat selalu ada satu contoh ini cukup baik barangkali, dan ini tidak banyak, sedikit, tapi ini betul-betul dibayar cash, kontan oleh Allah Taala. Pada suatu ketika saya dan salah seorang ustadz itu naik angkot umum, naik bus di depan Dewan Dakwah hari Jumat. Ya, mau tugas khutbah Jumat. Saya masuk pintu belakang, salah seorang ustadz masuk pintu depan. Ketika itu di saat membayarnya, ya, cuma 500 rupiah ongkosnya, masih awal-awal dulu. 500 rupiah. Saya berikan uang 1.000 ke Connect. Saya bilang ini untuk saya dan satu lagi itu teman saya di depan. Gitu. Nah, supaya nanti dia tidak bayar lagi, saya bilang, Ustadz, anak udah bayarkan antum. Oh iya, jazakallah khairan. Itu aja. Kemudian dari Dewan Dakwah itu saya turun di Keramat Sentiong. Mungkin kalau ditarik meterannya ya mungkin 1 kilo lah barangkali. Saya turun. Sementara Ustadz ini langsung ke depan sana melanjutkan tugas dia. Entah di mana saya tidak tahu, tapi masih dalam bus. Kemudian saya turun di Keramat Sentiong. Itu naik ojek. Ya, tidak ada kendaraan ke dalam, naik ojek ke salah satu masjid yang ada di dalam sana. Ketika itu bayar ojeknya itu 2.500 karena memang cukup jauh. Nah, ketika saya turun dari ojek itu, saya berikan uang 5.000 ke tukang ojek. Berarti kan harus dikembalikan berapa? Ya, 2.500 lagi. Si tukang ojek ini tidak ada uang kembalian. Akhirnya saya mau bawa dulu ini uang 5.000 ke warung membeli sesuatu untuk dipecah. Tapi pada waktu bersamaan datang seseorang, ya udah Pak, saya aja yang bayar. Berapa Mas? Kata seorang bapak kepada tukang ojek. 2.500. Langsung dibayar. Saya bilang, jangan, uang saya ada. Uang saya ada, jangan, nggak usah Bapak yang bayar. Kata si bapak, Pak Ustadz yang akan khotib ya nanti hari ini. Oh iya, ya udah saya bayarkan. Coba, nggak sampai 10 menit saya membayarkan orang, teman seperjuangan, dai 500 rupiah. Tidak sampai 10 menit kemudian ada orang yang membayarkan saya 2.500.
Berapa kali lipat itu? 5 kali lipat. Itu yang kecil aja contohnya. Kalau yang puluhan juta mungkin kalian gak usah tahu lah, gak enak ceritanya. Ya, subhanallah. Jadi udah terlalu sering. Jadi kita memberi sesuatu karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, fayukhlifuhu, pasti Allah akan ganti khairan minhu dengan yang lebih baik dari itu. Karena itu sedekah tidak pernah mengurangi harta. Secara hitungan lahiriahnya bisa, tetapi nanti ada gantinya. Sebagian ulama mengatakan bisa mengganti oleh Allah dengan yang berbentuk materi lebih dari itu, seperti contoh tadi, memberikan teman 500 rupiah diganti 2.500, ya. Tapi bisa juga yang Allah tambahkan itu adalah keberkahannya. Secara lahiriah berkurang, tetapi hakikatnya keberkahannya ditambahkan oleh Allah Taala. Kemudian sesuai dengan bahasan kita pula, wa ma zarallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Sifat pemaaf yang ada pada diri seseorang tidak akan menjadikan dia seorang yang hina dina, tapi justru akan menjadikan dia semakin dimuliakan oleh Allah Taala. Justru bersifat emosi, dendam itulah yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Orang yang selalu menjadi pemaaf dalam hidupnya, dan itu Allah perintahkan di dalam Quranul Karim. Bahkan ada sebuah ayat yang bercerita tentang kemuliaan orang yang pemaaf. Allah kelompokkan ke dalam sifat orang-orang penghuni surga, yakni ayat yang berbunyi wal afina anin nas, bersikap pemaaf kepada sesama manusia. Pemaaf itu paling tidak ada 3 bentuknya. Pertama, jika kita bersalah, kita meminta maaf kepada orang yang kita bersalah itu. Kita minta kerelaan, minta keikhlasan. Kita minta maaf. Jika maaf itu baru diberikan, kalau barangnya yang rusak harus diganti, maka kewajiban kita untuk menggantinya. Tujuannya apa? Supaya dia memaafkan kita. Itu kalau kita yang bersalah. Kedua, ketika ada orang lain bersalah kepada kita, kemudian orang yang bersalah itu meminta maaf, maka kita memaafkan. Ketika dia minta maaf, kita memaafkan. Walaupun bisa jadi memaafkan itu dengan syarat-syarat yang tertentu. Misalnya orang bawa motor kita, kemudian dia jatuh atau kesenggol orang sehingga kaca spionnya pecah. Kemudian orang tersebut datang menemui kita, "Mas, maaf ya mas ya, ini motor saya kembalikan tapi spionnya pecah. Tadi misalnya kesenggol orang, kesenggol mobil gitu." Kalau bisa kita maafkan, ya udah nggak apa-apa, namanya juga musibah, walhamdulillah. Tapi bisa jadi maaf itu kita berikan ketika bersangkutan memenuhi, ya maaf sih, maaf mas, tapi kaca spionnya diganti dulu. Bisa jadi kita memaafkan kesalahan orang dengan bersyarat, tapi bisa juga tidak. Kita langsung aja ambil kesimpulan, namanya juga musibah. Tidak ada satupun orang yang ingin mendapat musibah, termasuk kita. Dan itu yang dialami oleh saudara kita. Ketika dia meminta maaf dan menurut kita mungkin bisa kita memaafkan tanpa syarat, maafkanlah dia. Intinya ketika orang meminta maaf, maka kita memaafkan. Yang ketiga, makna wal afina anin nas itu adalah, dan ini yang paling agung dan paling mulia, yang ketiga ini, yakni ketika orang bersalah kepada kita, orang tersebut tidak meminta maaf, bahkan dia merasa tidak bersalah, seperti tidak terjadi apa-apa, padahal dia jelas-jelas melakukan kesalahan terhadap kita, dan kita adalah orang yang menjadi korban. Yang paling mulia adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sekalipun orang tersebut tidak meminta maaf.